soal satu lembar bolak-balik. Jadi kita hanya mengisinya, tidak perlu satu full lengkap kita isi penuh. Kalau di Bintara ini kalian usahakan tesnya kalian isi full, tapi nggak usah nambah lagi. Di situ kan disediakan satu lembar bolak-balik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa lagi bersama saya biasa di channel Anak Pesisir 95. Kali ini aku akan membahas seputaran gitar seperti biasa, tapi kali ini aku akan membahas psikotes untuk calon Bintara. Sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa yang baru bergabung jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini agar terus berkembang dan memberikan info-info penting buat kalian seputaran militer. Oke, lanjut ke videonya, jangan berlama-lama lagi. Nah, jadi di video kali ini aku akan membahas psikotes Bintara. Di video sebelumnya aku membahas psikotesnya Tamtama. Psikotes Bintara itu tidak jauh berbeda dengan psikotesnya Tamtama. Cuman ada penambahan sedikit. Ada dua penambahan dari rumah sama penalaran ala logika aritmatika. Ya udah, kita lanjut ke videonya. Yang pertama itu psikotesnya Bintara itu yang akan diuji itu. Yang pertama itu tes logika aritmatika. Tes ini terdiri atas deret angka. Yang diukur dalam tes ini adalah kemampuan analisis peserta tes dalam memahami pola-pola atau kecenderungan tertentu atau dalam wujud deret angka untuk kemudian memprediksi hal-hal yang berdasarkan pola tersebut. Contoh 1. Di contoh kali ini soal nomor 1 ada 8, 4, 2, 1, 1/2. Angka berikutnya 1/4, karena dari itu dapat disimpulkan bahwa angka di belakangnya merupakan separuh dari angka di depannya. Misalkan 8, jadi angka di belakangnya pasti 4, habis 4 pasti 2, jadi diambil cuma separuhnya. Seperti itu tes logika aritmatika. Oke, itu yang pertama. Yang kedua ada tes logika penalaran. Tes ini terdiri dari dua bagian kata yang mempunyai hubungan atau analog untuk melengkapi bagian yang kosong. Disediakan 5 pasangan pilihan yang ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan E. Tugas peserta tes hanya memilih satu pasangan jawaban itu yang diukur dalam tes. Ini adalah kemampuan logika terhadap sebuah kondisi untuk memahami sebab akibat suatu permasalahan. Kita masuk ke contohnya. Contoh 1, mobil bensin sama dengan pelari. Itu berarti artinya kalau mobil itu membutuhkan apa? Membutuhkan untuk berjalan pasti membutuhkan paling utama itu bensin dan itu. Misalkan pelari itu membutuhkan apa paling utama? Berarti membutuhkan makan. Jadi soal pertama itu soalnya mobil, bensin, pelari. Jawabannya A, makanan, sepatu, kaos, lintasan. Jadi jawabannya A, makanan. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga ada itu warteg test. Warteg test itu seperti video sebelumnya, itu seperti kotak 8, dan di dalam kotak itu ada pilihan. Kotak pertama itu ada titik 1, kotak kedua itu ada garis miring sedikit, kotak ketiga itu ada garis berdiri 3, kotak keempat itu ada titik hitam, kotak kelima itu ada seperti jarum, kotak ke-6 itu ada lingkaran segi 4, kotak kelima itu ada titik-titik, kotak ke-7 itu ada titik-titik, dan kotak ke-8 itu ada seperti lingkaran melengkung. Jadi di dalam kotak itu, jadi analisis kita atau menyambungkan dari sebuah gambar di kotak, kita sambungkan menjadi apa, tapi dengan berhubungan secara logika dan bisa digunakan. Itu yang kita masuk yang keempat, Army Alpha Intelligence Test. Ya, seperti video sebelumnya di
psikotes tamtama yang saya bahas di situ. Ini seperti sama juga, ini cuman yang saya bilang itu ada kotak segitiga, segi empat, itu ada angka dan huruf di dalamnya. Jadi kita memilih logika kita di jawaban di situ, dia pilih mana yang paling tepat. Itu tes Army Alpha Intelligence Test. Itu yang kelima, Edward Personal Preference Current Apps. Itu sama seperti video sebelumnya, itu membahas tentang pilihan atau esai, mana kira-kira yang menjadi karakter diri Anda. Di situ ada pilihan, Anda tinggal membaca dan memilih sesuai dengan karakter Anda. Pasti di situ nanti akan mereka tahu bagaimana kondisi diri Anda. Oke, itu di nomor 5. Yang keenam, tes koran. Tes koran ini di dalam tes Tamtama, Bintara, Perwira itu ada namanya tes koran, cuman ada penilaian yang berbeda dari hasil kita kerjakan. Misalkan Tamtama itu dia kan nanti dapat soal 1 lembar bolak-balik, jadi kita hanya mengisinya, tidak perlu satu full lengkap kita isi penuh. Kalau di Bintara ini kalian usahakan tesnya kalian isi full, tapi nggak usah nambah lagi. Di situ kan disediakan 1 lembar bolak-balik, jadi kalian isi aja bolak-balik, jangan kalian minta nambah lagi. Nanti kalian hanya dinilai nanti yang atas tambahan itu, jadi nanti pasti detail mereka teliti cara menilai kalian. Jadi cukup 1 lembar itu aja yang kalian isi. Itu tes koran. Tes koran ini nanti ada berbagai, dia nanti diuji itu dalam hitungan 3 menit pertama, habis itu kita garis, habis itu menit kedua lagi, menit ke-6 garis lagi, seperti itu seterusnya. Jadi dari situ mereka akan tahu bagaimana grafik-grafik kalian atau psikologi kalian atau karakter diri kalian. Apakah kalian cenderung orangnya jenuh atau monoton. Jadi itu mereka akan bisa lihat. Oke, nanti saya akan bahas di video berikutnya bagaimana cara pengisian tes koran. Oke, itu yang tes koran. Kita masuk yang itu ada tes menggambar pohon. Tes menggambar pohon itu saya sudah bahas seperti video sebelumnya. Jadi menggambar pohon itu seperti biasa, pohon yang kalian gambar itu adalah pohon yang kokoh, dan cara penggambarannya itu harus kiri kanan itu harus seimbang, dan atas bawah itu juga harus sama. Jadi seimbang, rumpun, dan ada nama pohonnya apa, langsung kalian sudah selesai mengisi pohonnya, langsung kalian buat itu pohon apa. Jadi itu nilai plusnya. Itu tes menggambar pohon. Kita masuk ke 8, tes menggambar orang. Tes menggambar orang itu seperti biasa. Jadi tes menggambar orang ini kalian gambar sesuai keterampilan gambar itu sama, ukuran atas bawah kiri kanan itu harus seimbang, harus sama, dan ada ukurannya. Tidak sembarangan menggambar orang ini karena mereka akan bisa lihat. Menggambar ini cuma bisa satu arah, satu garisan, tidak boleh diulang-ulangi atau dihapus. Jadi mereka akan bisa lihat. Usahakan serapi mungkin, sebersih mungkin, dan setelah sudah jadi gambarnya jangan lupa kalian isi keterangan namanya siapa, usianya, terus pekerjaannya, aktivitasnya, hobinya, kegiatan, sifat positif yang dia kerjakan, sifat negatif, sama cita-citanya. Cita-citanya juga kalian harus buat. Tambahan, usia orang yang digambar harus lebih tua daripada orang yang menggambar atau peserta tes. Jadi kalian usahakan menggambar orang ini, kalian usahakan usianya lebih tua dari kalian. Oke, itu yang hitungan ini menggambar orang yang ke. Ada tambahan di psikotes Bintara ini, ada tambahan menggambar rumah. Menggambar rumah ini dia harus menggambar sesuai dengan karakter rumah tersebut. Misalkan rumah itu kita gambar ada pagarnya, ada pohonnya, dan ada alat olahraganya. Misalkan contoh pull up itu harus ada di situ, dan di pull up itu sedang orang melakukan aktivitas di pull up itu. Seperti itu. Nanti saya lihat gambarnya buat teman-teman. Jadi untuk video kali ini psikotes Bintara itu ada 9. Jadi
di video sebelumnya itu psikotes tamtama itu cuma ada 6. Jadi di Bintara ini ada 9. Jadi buat kalian yang mau tes Bintara, seperti saya dulu pernah tes Bintara tapi belum berhasil, tapi saya sudah mengalami les dan saya sudah dapat materinya. Jadi buat kalian jauh-jauh hari, sebentar lagi kalau nggak salah itu yang Bintara itu nanti tesnya itu bulan 9, bulan 8 9 itu udah mulai daftar online. Saran saya dari sekarang kalian mulai les, bermain, berlancar, rutin, jadi olahraga cukup, jaga kesehatan, les psikotes, karena yang paling mutlak dinilai itu adalah psikotesnya kalian, jasmaninya kalian, sama kesehatan. Itu 3 itu tidak bisa dipungkiri, itu harus seiringan, jadi betul-betul kalian harus persiapkan. Jadi jangan lupa juga administrasi kalian. Jadi di syarat utama itu juga nilai kalian itu paling utama juga itu. Kalau nilai kalian tidak mencukupi, kalian tidak akan bisa tes Bintara, karena ya Bintara itu udah ada nilai tertentunya. Kalau di tamtama itu pakai ijazah SMP juga bisa, jadi jangan khawatir. Oke, di video kali ini aku akan membahas cuma itu saja. Nanti video-video berikutnya aku akan bahas lagi. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini agar terus berkembang. Satu lagi, jika kalian ingin bertanya seputar militer, tinggalkan komentar kalian di kolom komentar, nanti saya akan jawab. Oke, saya ucapkan terima kasih. Salam damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah putih NKRI. Yuda.